Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kawan BK SMK Taruna Jaya Prawira Tuban kelas 12. Kali ini saya Pak Teguh mewakili Bu Ivit dan Bu Ratih untuk menyampaikan materi di pertemuan yang pertama, yaitu alternatif setelah lulus. Oke, mau kemana kalian setelah lulus? Kira-kira mau kerja di pabrik? Menikah? Atau melanjutkan studi lanjut atau kuliah? Atau bekerja, berwirausaha? Atau mau kemana? Oke, kawan BK, berikut saya berikan beberapa alternatif setelah lulus dari SMK. Salah satunya adalah memasuki dunia usaha, dunia industri, atau bekerja. Jadi memang lulusan SMK disiapkan untuk masuk ke dunia kerja atau dunia industri. Nah, sekarang apakah Anda sudah siap setelah lulus langsung masuk ke industri? Oke, selanjutnya berwirausaha. Jadi ketika Anda ada keinginan untuk berwirausaha, yuk segera didiskusikan bersama keluarga Anda. Selanjutnya yang ketiga, alternatif yang ketiga adalah melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau mengikuti kursus, pelatihan, atau biasanya kuliah. Hal ini dilakukan untuk apa sih sebenarnya? Untuk upgrade kualitas pendidikan kita. Selanjutnya yang keempat, alternatifnya adalah memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah. Wow, apakah kalian sudah siap? Saya sarankan sih jangan dulu ya. Oke, kawan BK kelas 12 SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Kita bahas satu persatu untuk memasuki ke DUDI atau bekerja. Tahapan-tahapan apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa bekerja? Yang pertama adalah mengidentifikasi jenis karir. Jadi rekan-rekan harus bisa mengkelompokkan terlebih dahulu nih, ini untuk pabrik manufacturing atau pabrik pertambangan. Jadi teman-teman harus paham terlebih dahulu supaya apa? Supaya kita lebih fokus mau kemana. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan untuk masuk kerja adalah mencari lowongan pekerjaan. Tanpa lowongan pekerjaan, Anda sulit untuk bisa masuk. Ya. Yang ketiga yang kita siapkan adalah melamar. Jadi membuat surat lamaran. Kemudian yang keempat mengikuti seleksi. Nah, terkait dengan cara masuk ke industri nanti akan dibahas lebih detail oleh rekan kami di pertemuan berikutnya. Jadi sekarang yang kedua alternatifnya adalah berwirausaha. Jadi jangan berkecil hati rekan-rekan, walaupun Anda baru lulus ataupun sekarang kelas 12 Anda sudah bisa memulai untuk berwirausaha. Bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menganalisis situasi pasar. Kira-kira daerah Tuban ini cocoknya kita berjualan apa sih? Atau yang lagi happening ini apa ini? Nah, kemudian yang kedua, persiapkan modal. Modal tidak selalu bicara tentang uang. Keyakinan kita, terus usaha kita itu adalah bentuk daripada modal. Kemudian yang ketiga adalah strategi bisnis atau promosi. Dan yang keempat yang harus disiapkan untuk berwirausaha adalah jangan takut mengambil resiko. Jadi teman-teman, berwirausaha ini tidak selalu memproduksi barang. Kita bisa menjual. Itu adalah bentuk daripada wirausaha. Jadi minim modalnya lebih kecil daripada kita memproduksi barang. Yang ketiga, alternatif setelah lulus, melanjutkan ke perguruan tinggi atau kursus. Rekan-rekan harus sudah mulai memikirkan nih, mau kemana, perguruan tingginya mana, mau kuliah di dalam kota atau di luar kota, harus sudah mulai dipikirkan sekarang. Jangan sampai nanti setelah lulus atau setelah UN, kalian bingung. Jadi melanjutkan ke perguruan tinggi yang harus ditentukan setelah menentukan kotanya, mau di Tuban atau mau di luar kota, selanjutnya adalah menentukan prodinya sesuai dengan karir dan enggak. Perguruan tinggi di Indonesia dibagi menjadi 5 teman-teman. Yang pertama adalah universitas dan institut, ada sekolah tinggi, ada akademi, kemudian ada politeknik. Dan sebenarnya ada satu lagi, sekolah ikatan dinas. Ya, sekolah tinggi atau sekolah ikatan dinas. Jadi ini akan dibahas lebih detail lagi nanti di akhir semester 1 oleh rekan-rekan kita nantinya ya. Dan selanjutnya yang keempat, alternatif kita setelah lulus adalah menikah.
pertimbangkan sebelum menikah? Apa aja sih yang harus dipertimbangkan? Kesiapan fisik kita. Nikah butuh fisik yang kuat. Selain fisik, ekonomi juga tentunya. Kita baru lulus dengan usia kita. Saya pikir ekonomi kita belum begitu mapan. Kok bicara mapan ya? Dengan kondisi ekonomi kita aja untuk membeli paket data, itu aja kadang kita sudah mikir. Terus yang ketiga adalah kematangan emosional. Psikologis seseorang calon mempelai itu benar-benar ada guncangan luar biasa ketika nanti memutuskan menikah. Apalagi ketika Anda masih usia belasan tahun ini. Oke, rekan-rekan, yang keempat adalah sosial, hubungan sosial kita. Jadi menikah diperlukan kematangan hubungan sosial juga. Jadi hubungan kita, karena menikah itu tidak hanya antara aku dan kamu, tetapi adalah keluargaku dan keluarga kamu. Jadi itu yang benar-benar difikirkan. Oke, teman-teman yang perlu difikirkan sekali lagi sebelum menikah di usia muda adalah bahwasanya angka perceraian tertinggi di Kabupaten Tuban, salah satu pemicunya adalah menikah dengan dispensasi atau menikah terlalu muda. Kenapa seperti itu? Karena emosionalnya, ekonominya belum kuat. Jadi kalau mau menikah di usia muda, difikirkan benar-benar difikirkan sekali lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi alternatif setelah lulus. Dan rekan-rekan tugasnya adalah nanti ngisi aplikasi, ngisi Google Form, ya, yang nanti akan kita share di TJP Sinau. Silakan nanti diisi. Itu fungsinya untuk apa? Untuk pemetaan Anda kelas 12 ini tujuannya mau kemana sehingga guru BK tidak sulit atau lebih mudah di dalam memberikan bimbingan kepada Anda. Oke, saya Teguh mewakili Bu Ivit dan Bu Ratih. Mohon maaf apabila ada salah kata di dalam penyampaian. Pesan saya yang terakhir adalah teman yang Anda pilih saat ini dan pola pikir yang Anda mainkan saat ini akan menentukan masa depan kalian. Jadi dipikir sekali lagi Anda mau berkawan dengan siapa dan berimajinasi apa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih.